Belakangan ini, istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sedang ramai menjadi perbincangan banyak orang. Usai video pendek dirinya sedang berjoget tak senonoh viral di media sosial. Alhasil, ibu dua anak itu pun panen hujatan di media sosial. Menanggapi hal itu, pakar kesehatan mental Wiwik Anggraini mempunyai pandangannya sendiri melihat video Nagita berjoget ria bersama teman-temannya yang menurut banyak orang melanggar norma kesopanan. Maka seperti inilah tanggapan pakar kesehatan mental menjawabnya. Terkait komentar kita sebagai praktisi pengamat mental ya, yang pasti itu hal yang wajar, itu satu ya. Kedua, mungkin dari sini tidak ada yang lebih, nggak ada yang kurang ya. Artinya artis juga manusia. Bisa jadi dalam kondisi batin yang mungkin bisa jadi ada mental block yang mungkin harus dirilis, ternyata itu tidak bisa terilis ya dari dirinya. Ya, ada kondisi di mana itu momen-momen yang pas, ada musik mungkin ya, mungkin meskipun tanpa alkohol, tapi musik itu kan bisa menstimulasi kita untuk relaksasi, mungkin menjadi dirinya sendiri. Dan yang pasti mungkin di sini saya menghimbau masyarakat luas bahwa apapun profesi kita, mereka juga manusia biasa. Artinya dalam kondisi apapun mereka juga bisa healing. Healing itu kan macam-macam ya sayang ya. Jadi ada yang tamasya mungkin ya, berlibur atau melihat hal-hal yang bersifat itu menyamankan secara visual kan gitu ya. Mungkin di sini Nagita lagi merilis dirinya atau healing, bisa jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih dalam konteks hal yang sangat wajar. Mungkin kalau explore yang kayak gimana bagi kita ya, di penguatan mental ini kan, mental itu bukan berarti orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Kita lihat seorang Gigi ini kan luar biasa ya, dengan aktivis. Sekarang kan dia jadi aktivis ya, mendukung paslon salah satu. Itu juga crowded kan ya, dengan urusan pasangannya yang sudah crowded, anak-anaknya masih kecil. Menurut saya sih mungkin tempat healing dia yang paling bagus di tempat hiburan seperti itu. Dan ingat bahwa tubuh ini kan punya sistematis ya, dimana kalau dia relax, dia nyaman, dia akan punya eksplor yang lebih banyak gitu loh. Dia punya nggak ada batasan. Jadi mungkin di pikiran kita, wah hot banget ya, kayak bukan sosok Nagita. Yang memang sisi manusia itu ya, personal itu ada beberapa hal yang memang, wah ini kok kayak bukan Gigi ya. Kita semuanya punya hal seperti itu, dan perlu diingat bahwa mental itu tidak selalu kuat. Artinya ada yang dimana mood kita lagi mungkin berantakan, mungkin hal-hal yang tidak nyaman ada di kondisi kita lah ya, kondisi atau peristiwa itu membuat kita memang tidak stabil. Jadi kondisi mental itu mulai dari kuat ya, lalu sehat pun itu belum tentu kalau nanti kuat terus gitu. Bisa jadi nanti di kondisi masalah tertentu itu bisa melemah lagi. Dan mungkin bisa jadi waktu itu kondisi Nagita pengen mengeksplor ini loh, sisi dari Nagita itu part of bagian. Memang di diri manusia itu ada part of bagian yang mereka itu pengen muncul gitu loh. Dan itu wajar sekali. Aku kebetulan sama Raffi nggak pernah bacain komen, jadinya nggak ngurusin kayak gitu-gitu.
Nggak apa-apa sih, kalau aku sih pro kontra itu ya aku nggak pernah musingin hal kayak gitu sih. Iya, semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita, kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke yang memfollow kita atau yang ngikutin kita. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Nagita yang selama ini dikenal santun, ramah, sopan, dan tak neko-neko, tiba-tiba menghentak publik dengan tariannya yang dianggap banyak orang tak pantas. Alhasil, istri Raffi Ahmad itu mendapat reaksi beragam dari banyak orang. Pro dan kontra pun tak terhindarkan. Lantas, seperti apa pakar kesehatan mental memahami hal tersebut? Kalau Nagita di sisi lain itu terlihat anggun ya, terus tidak macem-macem, nggak neko-neko, konotasi nggak neko-neko, nggak macem-macem juga seperti apa? Menurut saya pribadi ini hal yang sangat wajar karena itu gerakan dan di mana dia itu punya filing ya, dia pernah melihat itu dan dia mungkin bisa jadi waktu itu pas mungkin dari sisi musiknya, moodnya juga pengen punya gerakan seperti itu. Sehingga itu otomatis aja gitu loh. Dari dulu juga pada ngomongin gitu. Aku sih mah nggak pernah jadi pusing, bodo amat. Cuman kayak gitu-gitu juga nggak pernah diambil pusing. Mau ditanyain sama sejuta orang juga nggak akan dijawab. Silakan aja mau orang mau ngomongin apa juga terserah aja. Kalau buat aku pribadi yang tahu kita ya kita doang gitu. Nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa gitu. Kita mau orangnya Silakan cuek. orang mau bicarain kita tuh menjadi ladang pahala buat kita, bener nggak? Ciela gaya. Mungkin ada beberapa ya, itu namanya trigger point. Jadi secara natural, secara alami manusia itu kan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan. Nah, Nagita ini kan kita lihat bahwa sosok Nagita itu harus terlihat seperti sosok yang harus mungkin namanya orang disosokkan itu kan biasanya itu terbalut dengan tabir-tabir. Nah, mungkin di saat itu Nagita menjadi Nagita yang sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin bagian dari sisi Nagita yang mungkin ada liarnya, ada pengen kebebasan ya, ada pengen suatu aku pengen tidak menjadi siapapun, karena selama ini yang namanya artis itu kan banyak hal ya, mungkin di sisi ini di setting seperti ini, namanya di belakang layar itu kita nggak tahu, dan yang pasti di depan layar itu namanya profesi itu semua hal itu disetting. Bukan settingan itu negatif, bukan ya, artinya brand image seorang Nagita itu yang seperti apa, dan waktu itu mungkin tidak mengira bahwa itu akan tampak di media sehingga dia mengeksplor dirinya seperti itu. Menurut saya sekali lagi itu sangat wajar, tapi sekali lagi mungkin dari sisi mental sebenarnya tidak ada masalah dengan kondisi itu sih, masih hal yang lumrah dan wajar itu. Kalau ngomongin mental nih, ini penting sekali ya. Kadang masyarakat luas itu tidak memahami konteks mental seperti apa. Seorang Nagita yang mempunyai mental yang kuat sekalipun ya, meskipun udah sehat, itu bisa jadi nanti akan kembali turun dengan kondisi batin yang mungkin tidak nyaman. Mungkin dalam kondisi Raffi ada masalah di dalam pekerjaan atau rumah tangga, apalagi anak-anak, itu akan menjadi penurunan di kondisi mental itu gitu loh. Dan perlu dipahami bahwa sekali lagi artis juga manusia. Bisa jadi Nagita punya beban pikiran yang sangat menumpuk kan, kalau kita runtutkan bahwa kejadian atau peristiwa itu akan mengakibatkan suatu masalah kan ya. Masalah kalau bertubi-tubi dia tidak bisa memahami konteks penerimaan, itu akan menjadi beban ya. Beban itu akan terus menimpa dia atau cenderung seperti berat itu menjadi stres ya. Lah stres ini kan akumulasi. Kalau nanti stresnya berkepanjangan itu akan menjadi depresi. Nah,
pada artis saya amati, mungkin ini bukan untuk Nagita aja ya, itu banyak hal yang mungkin selama ini ditutupi, dirapiin ya, namanya personal brand itu harus terlihat wow dan perfect di depan layar, tapi di sini ada sisi yang dimana dia itu pengen aku ini loh, ini aku gitu loh. Itu ada bagian dari sisi itu. Dan bisa jadi mungkin artis lainnya juga saya ngomong nggak mengidap nanti nggak enak ya. Semua tuh punya mental block. Artinya di sisi lain dia punya pengen memunculkan sosok dirinya yang benar-benar dirinya gitu loh. Saya pahami bahwa semua artis hampir rata-rata itu dia dilapisin tabir aja.